Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 12 Juni tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 3 ayat 15 sampai bab 4 ayat 1 dan ayat 3 sampai 6. Saudara-saudara, memang benar setiap kali orang-orang Israel membaca kitab Musa, ada selubung yang menutup hati mereka sampai pada hari ini. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan dengan muka yang tidak terselubung, kita semua mencerminkan kemuliaan Allah. Dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan, yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu, kami tidak tawar hati. Jika Injil yang kami wartakan masih tetap tertutup, maka hanya tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang tidak lain adalah gambaran Allah sendiri. Sebab yang kami wartakan bukan diri kami sendiri. Yang kami wartakan adalah Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan kami sendiri sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah bersabda, dari dalam gelap akan terbit terang, Dialah juga yang akan membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai 26. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga.
Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya, kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata, jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu, selama engkau bersama-sama dia di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah keutamaan rohani. Umumnya kita tahu bahwa Yesus mencela ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi sebagai orang-orang munafik. Kenyataannya tidak selalu begitu. Sebagaimana dikatakan Injil hari ini, ia pun mengakui mereka sebagai orang-orang yang mengejar kesempurnaan hidup keagamaan. Dan menurutnya, jika kita pengikutnya tidak lebih benar dan adil dari kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat, surga, yakni hidup kekal, tidak akan menjadi bagian kita. Sepertinya Yesus tidak main-main dengan kata-katanya ini. Jika orang Farisi mementingkan hal lahiriah, kita dituntut untuk menampilkan baik hal lahiriah eksternal secara maksimal, begitupun secara batiniah internal juga secara optimal. Menurut standar Yesus, jangankan membunuh, orang yang marah pun harus dihukum. Siapa menuduh saudaranya kafir dan jahil, dan demikian mempermalukannya, harus diadili dan dihukum berat di dalam neraka. Sering yang menjadi pokok persoalan ialah definisi saudara. Siapakah saudaraku atau sesamaku? Apakah yang bukan saudara adalah musuh? Lalu, bagaimana kalau bahkan saudara, entah secara biologis maupun spiritual, menjadi musuh? Kalau kepada saudara kita tidak bisa marah, apakah kepada musuh bisa? Saudara tidak bisa dibunuh, akan tetapi musuh bisa dibunuh. Mari kita belajar memperluas horizon cakrawala dengan memandang semua yang lain sebagai saudara atas dasar cinta kasih Tuhan.
Mungkin begitu kata Paus Fransiskus yang menerbitkan traktat ensiklik Fratelli Tutti, semua adalah saudara. Saudara-saudariku terkasih, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Allah bertahta di atas relasi penuh damai antar manusia dan kebaktian kita hanya berarti bila kita sungguh berusaha menciptakan damai di dunia. Hanya ada kemuliaan bagi Allah di surga jika manusia sudah lebih dahulu mengusahakan damai di dunia. Sungguh, ajaran-ajaran Yesus ini sangat revolusioner dan radikal. Untuk marah pun kita dilarang, apalagi membunuh. Penting beribadah, tetapi lebih dahulu berjuanglah untuk tidak menyakiti orang. Berdamailah dulu dengan sesama sebelum mempersembahkan pujian dan korban. Berdamai dulu sebelum dibuka proses rumit di pengadilan. Berdamai, mengalah, mengakui salah, dan membuka suara untuk minta damai adalah buah dari kesadaran rohani yang tinggi serta kerendahan hati yang luar biasa. Mungkin dengan ini kita bisa bersaing positif dan mengalahkan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi karena keutamaan-keutamaan rohani dalam diri kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.